Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan irodatnya lah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita dicatat oleh Allah menjadi amalan sholih. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan alam Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta stafnya. Yang saya hormati, yang kami muliakan Bapak Al-Mukarram Ustaz Adam selalu setia mendampingi kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dari RBS beserta jajaran. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau yang berjudul memenuhi ketentuan Allah. Memenuhi ketentuan Allah minimal ada 4 kriteria. Pertama adalah keberkahan harta. Yang kedua, ikhlas terhadap kematian. Yang ketiga, amal yang bermanfaat. Yang keempat, sengsara atau bahagia. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum yattaqun. Tilka hududullahi, itulah ketentuan Allah. Allah telah menentukan kepada kita ada yang hidup, ada yang mati, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bahagia, ada yang celaka, ada yang tampan, ada yang jelek, ada yang cantik, ada siang, ada malam. Itu adalah ketentuan Allah. La taqrabuha, maka janganlah kamu mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya. Allah telah menerangkan ayat-ayatnya, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Sudah kita ketahui supaya kita apa? Linnasi la'allakum yattaqun, kepada manusia supaya mereka bertakwa. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 187. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannah. Tilka hududullah, itu adalah ketentuan Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, Allah memerintahkan kepada kita supaya taat kepada Allah. Apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita harus mentaatinya. Apabila Allah melarang kepada kita, menjauhinya. Dan taat juga kepada Rasulullah sebagai utusan Allah. Apa-apa yang Rasul suruh kepada kita, kita wajib dilaksanakan. Apa jaminannya kalau melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul? Dijawab oleh Allah, yudkhiluhu jannah. Barang siapa
Barang siapa yang taat kepada Allah, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Orang yang taat, orang yang mentaati segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, Allah akan memasukkan kepada orang tersebut yaitu jannah, surga, yudkhilul jannah. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 13. Apa yang dijelaskan di atas itulah batas-batas hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai ketetapan yang tidak boleh dilanggar. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengikuti hukum-hukum Allah, maka dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebagai balasan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka mendapatkan kenikmatan di surga dan kekal di dalamnya, sehat, tidak pernah mengalami penuaan. Di surga ada aya nu karolong, di surga ada aya anu aki-aki. Morawe di surga usianya sekitar 33 tahun keur memejeun. Disediakan wanita yang cantik. Mau masuk surga, Pak? Mau masuk surga? Alhamdulillah, sudah mau masuk surga. Itu yang didapatkan oleh semua manusia ingin masuk surga. Ya. Nah, karena di surga itu tidak ada yang tua, tidak ada nini yang aki-aki, morawe di surga mah. Ya. Dan itulah kemenangan yang agung yang tidak pernah diganggu oleh ketakutan atau kesedihan sedikit pun. Rasulullah SAW bersabda, yursilu ilaihil malaka fayunfuhu bihi ruh wa yukmar bi arba'i kalimatin bi kitabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqihi aw sa'idu fa wallahu billadzi la ilaha illallah inna ahadakum liya'malu bi amali ahli jannah wa inna ahadakum layak malu bi amali akhirna hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dirahun payasbihu alaihil kitab payakmalu bi amali ahlil jannati payudkhuluha. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Pertama rezekinya, kedua ajalnya, ketiga amalnya, keempat celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketentuan Allah, hududullah, rezeki, ajal, aman, celaka atau bahagia sudah ditentukan oleh Allah. Hududullah asal katanya hudud, jamak had, ketentuan, batasan, pencegahan, pengekanan, larangan. Ketentuan Allah setelah menerangkan proses pembentukan manusia dalam rahim, mulai dari nutfah, setetes mani, alaqah segumpal darah, mudghah segumpal daging, masing-masing selama 40 hari, ruh ditiupkan setelah 120 hari. Maka terbentuklah pendengaran. Allah berfirman, amlahum adanu yasma'una biha, atau mempunyai telinga untuk mendengar.
Quran surat Al-A'raf ayat 195. Allah telah memberikan kedua telinga kita untuk mendengar. Betul Pak? Untuk mendengar kedua telinga. Subhanallah, luar biasa ya. Dan terbentuklah penglihatan alias mata. Amlahum a'yunu yubsiruna biha, atau mempunyai mata untuk melihat. Quran surat Al-A'raf ayat 109. Allah telah memberikan kedua mata kita untuk melihat. Kenapa ya? Allah menciptakan dua telinga dulu, terus menciptakan dua mata dulu, tidak mulut dulu. Oh iya, karena dibuatkan satu mulut, janganlah banyak berbicara, harus banyak mendengar. Janganlah banyak berbicara, harus banyak melihat. Tapi orang sebaliknya, banyak mendengar, banyak bicara. Pak, halo. Banyak mendengar, banyak bicara enggak? Bicara. Assalamualaikum, udah sholat, ngobrol. Nah, pasal itu semua adanya. Subhanallah. Banyak melihat, banyak bicara. Banyak bicara. Cek Al-Qur'an dawuh Allah yaitu banyak mendengar banyak melihat, sedikit bicara. Daulah setiap kata dibanding setiap timbullah sinetron dunia terbalik. Subhanallah, kan gitu deh. Maka terbentuklah kulit juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Quran surat Az-Zumar surat ayat ke-39. Terbentuklah daging bahwa nal alaqatal mudghah, kami jadikan segumpal daging. Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 14. Terbentuklah tulang idoma pasaunal idoma lahma, kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 14. Kemudian Allah menetapkan rezeki, ajal, amal, bahagia atau sengsara. Ketentuan Allah rezeki dalam kehidupan ini, setiap orang senantiasa mendambakan dan merindukan sesuatu yang bernama bahagia. Bapak mendambakan bahagia? Semua orang ingin bahagia, namanya tidak ada yang tidak mau sengsara. Nah, seorang pun di dunia ini yang menginginkan hidupnya, tidak ada yang menginginkan hidupnya sengsara, penuh derita. Oleh karena itu, tidaklah heran bila sejak dari terbit mentari di ufuk timur yang disambut dengan hijau murai di dahan nanti pohon serta pokok ayam di kandangnya, dunia ini penuh dengan berbagai macam kesibukan. Orang berpacu dengan waktu, bergulat dan bergumul dengan berbagai aktivitas. Sejak dari petani yang turun ke sawah atau ladang, karyawan atau pegawai yang menuju ke kantor, ke pabrik, dan pedagang yang pergi ke pasar. Kalau diamati tujuan akhirnya atau goalnya itu adalah tujuan akhir kesuksesan. Tidak lain ialah untuk mendapatkan sesuatu yang bernama bahagia. Petani mencari kebahagiaan, tukang dagang mencari kebahagiaan, pegawai mencari, pejabat mencari kebahagiaan. Ujung-ujungnya dalam kenyataannya tidak semua orang berhasil memperolehnya. Tidak semua orang tahu bagaimana untuk mendapatkannya. Padahal tidak begitu sulit untuk memperolehnya. Sebab sebenarnya bahagia itu ada di mana-mana. Betul tidak Pak? Di Masjid Muhajirin ada bahagia? Ada bahagia? Betul Pak? Nah,
Sok asup ke Masjid Muhajirin, begitu Allah selesai bahagia, tenang, tentram, ngeriat Pak. Subhanallah. Di kampung ada bahagia? Ada. Kenapa orang suka mudik? Dan cari kebahagiaan, Pak. Di desa ada bahagia? Ada bahagia. Dan di kota ada kebahagiaan. Di tepi pantai ada bahagia. Di kaki gunung ada bahagia. Dan di puncak bukit pun ada bahagia. Namun tak semua orang berhasil memperolehnya. Dan tidak semua orang tahu di mana sebenarnya letak kunci kebahagiaan itu. Ada orang yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu akan memperolehnya bila mempunyai harta benda yang banyak, sehingga waktunya dihabiskan hanya untuk mencari harta. Prinsip hidupnya adalah waktu untuk harta. Dia yakin bila harta benda sudah banyak, apa yang diinginkan mudah didapat. Jalan yang jauh menjadi dekat. Kemana-mana pergi orang pasti penghormat. Singkat kata, yang namanya harta benda membuat orang di mana-mana menjadi hebat, keren. Semua bisa diatur dengan harta benda. Demikianlah besarnya pengaruh harta dalam kehidupan, sehingga tidak sedikit orang yang berpacu dengan waktu untuk memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya. Orang yang benar-benar beriman yakin bahwa harta benda bukanlah satu-satunya kunci untuk meraih kebahagiaan. Karena orang yang mempunyai banyak harta belum tentu merasa bahagia. Jadi seseorang mampu membeli rumah yang mewah, tetapi rumah yang mewah belum tentu menjadi tempat tinggal yang nyaman. Kalau orang yang menempatinya selalu resah gelisah, hidup serba khawatir karena tidak mempunyai pedoman hidup yang jelas. Karena ketenangan adalah milik Allah. Bukan begitu ya? Ketenangan itu milik Allah. Kebahagiaan juga milik Allah. Orang yang tidur di tempat tidur yang model mutakhir belum tentu merasa bahagia dan dapat tidur nyenyak, karena tidur nyenyak milik Allah. Kalau hidupnya jauh dari rahmat dan berkah Allah, tidak mustahil kalau selalu diliputi rasa cemas karena hatinya gersang dari keimanan. Orang yang mampu membeli fasilitas yang serba menunjang belum tentu hidupnya merasa bahagia kalau hatinya tidak bisa tentram lantaran jauh dari tuntunan ilahi. Orang yang punya banyak aset tetapi selalu sakit-sakitan, jelas tidak akan merasa bahagia dan tidak pernah dapat menikmati manfaat aset yang banyak itu. Dengan aset yang banyak, berbagai macam obat dapat dibeli, tetapi kalau penyakit tak kunjung sembuh karena kesembuhan milik Allah, jelas tidak mungkin akan memperoleh kebahagiaan. Anugerah kesehatan adalah merupakan nikmat yang sangat tinggi nilainya setelah anugerah keimanan. Dengan memiliki banyak harta tanpa dibarengi keimanan, orang bisa saja memperturutkan hawa nafsu, tetapi tidak akan pernah mendapat kasih sayang yang hakiki, bahkan justru bahaya yang akan mengancam dirinya dan tidak menutup kemungkinan jika juga keluarganya. Ternyata bahwa kunci kebahagiaan itu tidak terletak pada banyaknya harta benda yang dimiliki seseorang. Sebab bila kunci kebahagiaan itu terletak pada banyaknya harta benda yang dimiliki seseorang, maka sudah barang tentu di rumah mewah yang fasilitasnya serba keren, serba menunjang, tidak akan ada tangis dan derita, sedih dan pilu. Tetapi kenyataannya demikian. Ada suka dan ada duka, ada sedih, ada bahagia, ada resah dan
gelisah, ada tangis dan ketawa. Ternyata bahagia milik semua orang. Apakah dia seorang raja atau apakah seorang pengembala domba? Apakah pembesar atau rakyat jelata? Apakah direktur maupun tukang syukur? Apakah si kaya yang tinggal di singgasana atau apakah si miskin yang tinggal di gubuk derita? Ibu-ibu tukang lembu, bapak-bapak tukang kelapa, bunda panda, semuanya sama-sama memiliki perasaan suka dan duka. Yahya bin Mu'adz berkata, berbahagialah hamba yang menjadikan ibadah sebagai aktivitas harian, menjadikan selalu berhajat kepadanya, Tuhannya, mengingat dosa dalam sendiriannya. Si kaya gelisah. Kenapa si kaya gelisah? Karena ketika mobil mewahnya yang dibawa anaknya sudah larut malam belum kunjung datang. So gelisah kan? Untuk kamu mobil mewah? Si miskin gelisah. Nah, aja si miskin gelisah, kunaon si miskin gelisah nya subhanallah. Tak kalah hujan turun, atap rumahnya bocor. Subhanallah ya. Beras habis, corona di mana-mana. Sama-sama tidak bisa tidur nyenyak. Sama-sama gelisah, hanya berbeda penyebabnya. Si kaya dengan si miskin. Kalau demikian, hanya bagaimana agar harta itu mewujudkan kebahagiaan. Kunci kebahagiaan ada pada diri manusia itu sendiri, yakni menyadari akan kedudukan dan fungsi harta yang sesungguhnya. Dalam konteks inilah Islam telah memperingatkan agar manusia tidak tergiur oleh gemerlapnya harta atau diperbudak olehnya, sehingga menjadikan seseorang lupa akan fungsi yang sebagai hamba oleh Allah dan khalifah di bumi. Islam juga mengingatkan kita agar sadar bahwa harta ternyata bukan satu-satunya benda yang menentukan hidup seseorang, sehingga kesalahan memahami apapun itu harta benda bisa berakibat langsung hidup seseorang menjadi fatal. Tentunya bukan sekedar ingat dan atau eling saja, tetapi dimanifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari dengan mentaati dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Sebaliknya, orang yang melupakan Allah, apalagi menderita penyakit rohani, semisal sikap iri, hati, hasud, dengki, dan sejenisnya, maka dijamin hidupnya tidak akan pernah bahagia, walaupun secara lahiriah serba berkecukupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan, waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran surat Toha surat ke-20 ayat 124. Manusia diperintahkan Allah untuk mencari rezeki, bukan hanya yang mencukupi kebutuhannya, tetapi Al-Quran memerintahkan untuk mencari apa yang diperintahkannya. Padahal Allah berfirman, "Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila kamu telah selesai sholat Jumat, maka bertebaranlah di bumi dan carilah atau kelebihan rezeki Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 10. Yang kedua, ketentuan Allah atau amanah. Sebagaimana telah kita maklumi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima begitu saja pengakuan
akan keimanan dan keislaman seseorang sebelum diuji konsentrasinya dan komitmennya. Salah satu bentuk ujian itu berasal dari potensi diri sendiri, anani atau keakuan. Kata anania berasal dari bahasa Arab ana, yang berarti saya atau aku. Anania dapat dikategorikan sebagai sifat tercela, mendorong seseorang kepada membanggakan diri sendiri atau ujub, menganggap orang lain hina dan rendah atau tahqir. Sehubungan dengan itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, salasun muhdikatun suhun muta'un wa huwa muttiba'un wa izabul mar'i binafsihi. 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, laulam takunu tudnibu khasina alaitu wa huwa akbaru min dalikal amju. Sekiranya kalian tidak berdosa di saya aku, takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar darinya, yaitu ujub diulangi sampai 2 kali. Hadis riwayat Baihaqi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al halaka bisnaini unutu wal aju. Kebinasaan pada 2 perkara, putus asa dan ujub. Orang putus asa tidak akan mencari kebahagiaan. Orang ujub tidak akan mencari kebahagiaan karena dia menyangka bahwa dia telah meraihnya. Aniniah, keakuan yang dapat merusak kemuliaan orang beriman hingga menjadikan dirinya binasa. Merasa dirinya sebagai orang baik. Dalam hal ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah mengingatkan kita ketika beliau ditanya, mata yakunur rajulu masi'a, kapan seseorang dikatakan buruk? Maka beliau berkata, idza dhanna annahu muhasin, jika ia menyangka bahwa ia adalah orang baik. Nasihat di atas hendak mengingatkan kita bahwa menilai diri sendiri sebagai seorang baik akan menjadi pintu awal malapetaka yang menimpa seorang mukmin. Karena akibat lanjutan dari itu, dia pun akan merendahkan orang lain, merasa serba sempurna sehingga menghalangi dirinya untuk terus memperbaiki segala keburukan, kesalahan, berbagai kekurangan dalam menunaikan kebaikan. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama harap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzubika bi izzati la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamutu hayyul wal jinnu wal insa yamut. Ya Allah, sesungguhnya hanya kepadamu lah aku berserah diri, hanya kepadamu lah aku beriman, hanya kepadamu lah aku bertawakal, hanya kepadamu aku kembali, dan hanya karenamu lah aku memusuhi musuh-musuh. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada keagunganmu yang tiada Tuhan selain Engkau. Dari Engkau mendesak ampun. Engkau lah yang hidup dan tidak akan pernah mati, sedangkan jin dan manusia pasti akan mati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami menyimpang kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari Sibuk, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.